Aku ngomongnya bahasa Indonesia, nggak ngomong bahasa Malaysia. Kan kamu orang Malaysia. Nyasar kamu, aku kan nyasar. Jadi ceritanya aku lebih nyaman ngomongnya bahasa Indonesia. Karena aku yakin penontonku juga orang Indonesia. Jadi aku ngomongnya bahasa Indonesia. Gitu. Nah, sekarang aku di Sate. Kalau kalian mau tahu, dia sekarang ini aku bertempatan di Kampupasi Batu Lima, Johor Baru, di kawasan jualan sate. Sini famous banget. Orang-orang Indonesia selalu kesini beli sate, atau ujung minggu dia makan besarnya di sini kalau orang Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang anak muda ini mengatakan bahwa dia lebih suka menggunakan bahasa Indonesia dan senang menggunakan bahasa Indonesia. Tentu bukan tanpa alasan. Alasannya adalah bahwa dia ini mungkin adalah seorang YouTuber atau mungkin TikToker ya, yang mempunyai penonton itu banyak dari Indonesia. Jadi tidak ada alasan bagi dia untuk tidak berbahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia sudah pasti dikenal dan dimengerti oleh orang-orang Indonesia. Kalau dia ini menggunakan bahasa Melayu, atau dia menggunakan bahasa Rojak, atau dia menggunakan bahasa Inggris, tentu tidak semua orang Indonesia akan sangat paham. Bahkan bisa-bisa mereka akan meninggalkan dari video-video yang dia bikin. Nah, inilah salah satunya kenapa kalau kita lihat sekarang ini, diakui atau tidak diakui, disukai atau tidak disukai, faktanya mengatakan bahwa Indonesia adalah pusat senternya atau pusatnya, trennya bagi orang-orang Malaysia dari segala sisi. Hanya saja terkadang Malaysia ini tidak mau mengakui hal tersebut. Padahal pada prakteknya mereka lakukan dan meniru. Nah, inilah hal-hal yang menjadi keistimewaan dari Indonesia. Dan kita harus bangga akan hal itu. Dan Pak Dit sendiri akan yakin bahwa sebenarnya mungkin ada sekitar 80% pemuda-pemuda atau anak muda di Malaysia itu menyukai bahasa Indonesia. Karena apa? Karena mudah digunakan, tidak perlu menggunakan grammar yang terlalu sulit, dan lagi mereka aslinya adalah bahasa Melayu, sehingga ketika berganti ke bahasa Indonesia itu sangat mudah. Beda dengan orang Indonesia yang beralih ke bahasa Melayu, itu cukup sulit, karena bahasanya seperti dibulak-balik, seperti bahasa Inggris ya, itu dibulak-balik. Nah, inilah kenapa kita juga harus berpikiran positif, bahwa suatu saat ketika anak muda Malaysia ini bertumbuh menjadi lebih dewasa, menjadi orang-orang yang cukup penting di negerinya, bisa dipastikan mereka akan menggunakan bahasa Indonesia. Karena mereka merasa nyaman. Dan lagi, kansnya, sekarang bahasa Indonesia tentu akan mereka banggakan. Kenapa? Karena sudah dianggap sebagai bahasa internasional. Sudah ada terdaftar di UNESCO. Nah, kita tahu sendiri bahwa mereka paling suka hal-hal yang sifatnya itu megah-megah ya, yang wah-wah, yang ada pengakuan, terutama pengakuannya itu kalau dari luar negeri, terutama dari Eropa. Nah, Indonesia sudah merasakan itu, dan sudah melakukan itu untuk bahasa Indonesia, dan pasti mereka akan merasa lebih familiar, lebih nggak malu-maluin katanya kalau berbahasa Indonesia. Otomatis kalau hal ini terjadi, maka 10 tahun, 15 tahun ke depan, bahasa Melayunya Malaysia itu akan punah. Dan kalau bahasanya sudah punah, maka bangsanya pun akan menjadi punah. Karena mereka tidak punya jati diri lagi. Inilah hal yang perlu kita sebagai suatu pelajaran, bahwa jangan sampai anak muda kita zaman sekarang lebih menyukai bahasa-bahasa tren yang sifatnya temporary, yang sifatnya sementara, karena masih
masih kerennya, masih musimnya, tapi melupakan ya bahasa induknya, yaitu bahasa Indonesia baku. Ini yang harus kita ingatkan kepada anak-anak muda kita sekarang ini. Kenapa demikian? Karena kalau ini kita tidak ingatkan, maka nanti akan terbawa oleh arus juga. Karena di sini cukup juga arus dari bahasa asing ya, terutama bahasa Inggris, bahasa Korea, itu digandrungi oleh anak-anak muda kita. Nah, seharusnya supaya bahasa Indonesia ini juga digandrungi oleh anak-anak muda, kita harus menggunakan juga cara berpromosinya seperti orang Korea, yaitu melalui sesuatu kesenian yang memang disukai oleh anak-anak muda, sehingga mereka berlomba-lomba terpacu untuk mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, mudah-mudahan tren ini akan terus berlanjut dan terus bisa berkembang, karena bahasa Indonesia selalu bisa menyerap kekinian-kekinian yang ada di bahasa-bahasa dunia maupun di bahasa-bahasa daerah. Nah, mudah-mudahan hal ini membuka pikiran kita bahwa kita sebagai manusia yang bermartabat, manusia yang punya jati diri dan mempunyai kebangsaan, yaitu bangsa Indonesia, tidak boleh lagi untuk membedakan antara sesama suku bangsa yang ada di Indonesia. Karena sepatutnya kita sebagai bangsa yang merdeka, kita bisa memperjuangkan apapun dengan bebas. Beda dengan bangsa yang setengah merdeka. Hal ini akan sulit diwujudkan. Kenapa? Karena masih terjadi tarik ulur dan kepentingan-kepentingan yang merupakan hal yang mungkin memiliki keuntungan yang sesaat. Ya, jadi tidak ada jangka panjangnya. Ketika bertemu dengan masalah yang jangka panjangnya diperlukan, akhirnya mentok seperti yang sekarang ini. Sampai sekarang kalau kita perhatikan, Malaysia sendiri belum mempunyai jati diri. Mereka masih terpengaruh, terutama terpengaruh dengan British sebagai induk dari bahasa mereka untuk saat ini. Nah, kalau kita tidak seperti itu, hanya saja bagaimana sekarang kita tingkatkan lagi kesadaran kita untuk selalu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Selain juga tentu kita tetap pelihara bahasa daerah dan kita rawat, dan kita juga harus menguasai bahasa asing. Oke. Gimana menurut teman-teman dengan fakta bahwa ternyata anak muda Malaysia ini sangat menyukai bahasa Indonesia? Dan lagi, mereka tidak terlalu sulit untuk bisa mempelajarinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.